Ana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Mari kita buka perkuliahan pada kesempatan pagi ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillah. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya minta semua video di on kan, dihidupkan dan semua suara maafkan dulu. Kecuali nanti ada yang ingin bertanya, silakan langsung on kan mic-nya lalu berbicara. Karena tadi kelas publik A kurang tepat memberikan tugasnya. Jadi maka rujukan kita pada pagi ini adalah kelas TPA. Karena jadwal kalian bersamaan, saya langsung ke kelas TPA. Di kelas TPA tadi ada beberapa pertanyaan. Pertama sikap yang diteladani dari sikap tabliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana cara Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul. Baik, ini 3 pertanyaan yang ada pada kelas TPA. Iman kepada Rasul dulu. Meski nanti saya singgung juga iman kepada kitab karena kemarin kita tidak sempat zon. Pertama saya jawab dulu, bagaimana cara Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha. Tidaklah seorang manusia nabi itu bisa bicara dengan Allah secara langsung kecuali melalui beberapa metode. Illa wahyan. Pertama melalui wahyu yang diberikan kepada dirinya. Wahyu sesuatu yang tersembunyi langsung terpatri di dalam hati para nabi. Yang kedua, au mi wara'i hijabin. Bertemu dengan Allah tetapi ada hijab, ada penghalang yang menghalangi pandangan para nabi langsung melihat zat Allah. Sebab Allah adalah zat yang abadi, zat yang ada dalam alam yang berbeda dengan alam manusia, alam fana seperti kita. Sehingga tidak mungkin dapat dilihat oleh mata, kepala, dan tubuh manusia yang fana. Maka cara yang kedua, aumi wara'i hijabin. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, dialami oleh Nabi ketika beliau mendapatkan perintah salat di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, au yursila rasulan fayuhya biidnihi ma yasha, atau diutus malaikat pembawa wahyu oleh Allah kepada para nabi, yaitu Jibril alaihissalam. Dalam ayat ini ada 3 metode para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Pertama, langsung dimasukkan dalam hatinya, wahyu dibisiki langsung masuk ada dalam hati para nabi. Yang kedua, berupa langsung diajak bertemu dengan Allah, tetapi tidak melihat langsung wujud Allah. Nabi Musa alaihissalam misalkan melihat wujud berbicara dengan Allah, tetapi seolah-olah beliau berbicara dengan api yang menyala-nyala di Bukit Turi Sina. Padahal wujud Allah bukan seperti api. Tapi ini adalah falamma tajalla, jadi penjelmaan. Kita tahu ya bahasa Indonesia, bahasa gampangnya Allah itu seolah-olah membuat dirinya seperti itu agar mudah dipahami oleh manusia. Wujud Allah bukan seperti itu. Ini yang disebut imi wara'i hijabin. Tahu seperti Nabi Muhammad yang menerima perintah salat ketika Isra Mi'raj. Yang ketiga, diutus malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain untuk membawakan wahyu. Nah, kemudian para ulama menjelaskan, menambahkan itu. Selain daripada 3 cara ini, ada cara lain di mana para nabi mendapatkan wahyu. 2 cara tambahannya, yaitu cara yang keempat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu melalui mimpi. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mimpinya para nabi itu betul, benar semuanya, tidak ada yang salah. Dan para nabi tidak pernah mengalami mimpi basah. Sebab mimpi basah itu termasuk godaan syaitan. Kalau kita semua, saya dan Anda, jangankan mimpi basah, kadang-kadang sampai banjir bandang. Jadi
Ini Muhammad Hidayat ketawa sepertinya pengalaman. Maka saya sarankan lain kali kalau tidur pakai jas hujan. Biar kalau mimpi basah tidak kebasahan. Jadi tadi ya, jadi mimpi. Para nabi menerima wahyu lewat mimpi juga. Nabi Muhammad SAW 2-3 tahun sebelum diangkat sebagai Rasul menerima surah Al-Alaq. Beliau mengalami wahyu berupa mimpi yang benar. Terus berulang kali mimpi yang sama. Jadi mimpi bertemu dengan malaikat Jibril, mimpi diangkat menjadi Rasul. Itu berulang kali. Sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian yang terakhir, cara yang kelima, Nabi SAW mendapat wahyu dari Jibril AS berupa gemerincing lonceng. Suaranya berupa gemerincing lonceng. Dan ini cara yang terberat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Suara seperti suara gemuruh lebah atau gemerincing lonceng yang beliau dengar. Kalau beliau menerima wahyu seperti ini diceritakan oleh para sahabat, Nabi itu wajahnya akan berubah. Wajahnya akan berubah, mimik wajahnya. Kemudian keringat akan bercucuran dari wajah beliau. Lalu tangan kakinya, tubuhnya akan bergetar ketika menerima wahyu seperti ini. Jadi ini 5 macam cara para nabi dan rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Itu jawaban pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara meniru sifat tabligh yang dimiliki oleh Rasulullah SAW maupun para nabi yang lain. Jadi sifat nabi, semua nabi dan rasul itu memiliki sifat tabligh, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, yang dimaksud siddiq itu apa? Benar. Semua ucapan para nabi dan rasul tidak ada yang mengandung kedustaan. Semuanya pasti benar. Meski dalam sejarah kita baca Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukan sebuah siasat ya. Ini bukan berbohong. Ketika beliau masuk ke sebuah negeri di mana rajanya itu suka mengambil istri orang yang dianggap cantik, dia langsung ambil saja. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya bahwa istrinya Sarah saat itu, ditanya siapa di sampingmu itu, Nabi Ibrahim menjawab, hiya ukhti, dia adalah saudaraku. Maka kemudian setelah dijawab saudaranya, tidak jadi diambil Sarah oleh raja itu. Setelah pasukan raja itu berlalu, Sarah protes kepada Ibrahim. Kenapa kamu bilang tadi saya saudaramu, padahal saya ini istrimu? Maka apa jawaban Ibrahim? Anti ukhti fil iman. Kamu adalah saudaraku dalam iman. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan kedustaan ya. Nah, ini siasat tayyarah. Jadi dia disebut sebagai upaya memalingkan, menampakkan bahasa seolah-olah sesuai dengan tujuan kita, padahal tidak demikian. Contoh yang lain, misalkan saya mengatakan, sedang di mana? Ini sedang di Mataram. Betul di Mataramnya, tapi entah di kecamatan yang mana. Kotanya betul kota Mataram. Lagi di mana nih? Lagi di jalan. Ya betul dia lagi di jalan, tapi jalannya sana, jalan Lombok Timur. Ya dia tidak bohong itu, tidak termasuk kebohongan. Cuma jangan dibiasakan begini, pas temannya nunggu. Kamu lagi di mana? Tunggu, lagi di jalan nih. Padahal jalannya baru nyampe Labuan sana, Pelabuhan Lombok Timur sana, baru menuju ke Mataram. Baik, siddiq. Jadi lawan daripada siddiq adalah kadzab. Mustahil para nabi berdusta. Pasti para nabi itu jujur. Yang kedua, amanah. Nah, jadi sifat para nabi adalah amanah. Amanah artinya mampu mengemban tugas dakwah dan pasti menyampaikan kewajiban dakwahnya kepada para umat yang ditunjuk dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat amanah ini lawannya khianat, dan tidak mungkin para nabi khianat. Allah tegaskan, wa ma kana lin-nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan tidak mungkin para nabi itu akan berlaku khianat, curang mengenai harta rampasan perang. Jadi ayat ini bicara tentang perang Uhud. Ketika para sahabat yang ditugaskan di atas bukit itu takut jangan kalau nanti tidak kebagian ghanimah perang Uhud, sehingga mereka semua turun beramai-ramai ikut mau berebut
harta Uhud. Yang terjadi karena tidak taat perintah Nabi disuruh jaga di atas bukit, akhirnya pasukan Islam dalam perang Uhud kalah perang. Turun ayat ini kemudian menegaskan, jangan ada prasangka buruk kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi itu khianat, apalagi khianatnya tentang harta. Wa maka dari nabiyin ay yagul, tidak mungkin khianat, korupsi, menyeleweng daripada perintah Allah. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Mereka yang berkhianat, korupsi, bohong akan datang dengan hal yang mereka bohongi, mereka korupsiin di akhirat nanti, memikul dosa mereka di hadapan Allah. Mereka yang korupsi bahan bangunan, dia pikul nanti bahan bangunan itu di hadapan Allah. Mereka yang korupsi subsidi apa kemarin COVID-19, nanti di hari kiamat dia akan pikul berapa banyak harta yang dia korupsi itu di hadapan Allah lalu dihisab. Nah, mustahil para nabi melakukan tindakan khianat. Pasti amanah. Kemudian yang ketiga sifat siddiq, sifat tabligh. Sifat tabligh itu, sifat tablighnya asalnya dari kalimat balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan. Lawannya kitman, menyembunyikan. Artinya para nabi pasti menyampaikan seluruh risalah yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang disembunyikan sedikit pun. Tidak mungkin nabi itu setelah meninggalnya ternyata baru ketahuan ada wahyu-wahyu yang disembunyikan. Itu tidak mungkin. Karena semua nabi memiliki sifat tabligh. Begitu pula Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran ditegaskan, ada perjanjian khusus antara Allah dengan para nabi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai para nabi, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Allah kepadamu berupa syariat itu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak lakukan itu, maka betul-betul kamu tidak menyampaikan risalah yang telah disampaikan oleh Allah. Ini tugas yang sudah disampaikan oleh Allah kepada para rasul, begitu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan ballighu anni walau ayah. Ini motivasi cara kita meniru sifat Nabi itu. Jadi kalau Nabi dapat wahyu dari Allah, langsung beliau sampaikan. Maka cara kita meniru sifat tablighnya, begitu kita mendapatkan ilmu, pengetahuan, hal yang bagus tentang Islam maupun tentang perkara-perkara dunia yang bisa membawa kemaslahatan untuk orang lain, share itu, sampaikan. Sharing informasi yang bagus itu adalah sifat tabligh. Sekarang misalkan kuliah, dapat beberapa poin pembelajaran, share lagi, kasih tahu lagi kepada kawanmu yang tidak ikut kuliah, atau pada tetanggamu, orang tuamu, adik-adikmu, sampaikan. Ini loh, jadi Nabi itu begini, Rasul itu begini. Nah, ini menjadi cara kita untuk meniru sifat tablighnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir sifat para nabi adalah fatonah. Fatonah itu pintar, cerdas ya. Cuma bedanya fatonah itu bukan hanya pintar dan cerdas dalam pengertian biasa. Jadi fatonah itu ketika seorang bisa menjadi solusi dari setiap masalah, bukan hanya pintar ngomong. Kalau pintar berteori itu bukan tidak bisa disebut sebagai fatonah. Tapi ketika orang itu cerdas dan dengan kecerdasannya dia bisa menyelesaikan masalah dalam waktu yang singkat tanpa menimbulkan masalah lain, ya ini yang disebut dengan fatonah. Jadi gampangnya fatonah itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, kayak pegadaian aja. Jadi fatonah itu begini. Contoh fatonahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini contoh fatonah Nabi ya, ketika Nabi didatangi oleh istri-istri beliau. Istri Nabi jumlahnya ada 11. Dan ini khusus untuk Nabi, tidak boleh ditiru. Jadi Nabi 11, istrinya datang semua kepada Nabi. Wahai Rasul, kami ingin tahu, di antara kami ini siapa sih yang paling kau cintai? Bayangkan nih, kalau 11 perempuan, 11 orang datang nuntut untuk membuktikan cinta. Mana yang paling kamu cintai di antara kami? Kalau kita ya pasti bingung. Jangankan sampai 11. Satu istri saja nanya, bagaimana bukti cintamu pada saya? Wah bingung. Laki-laki pasti bingung.
Apalagi ditanya hal yang abstrak seperti cinta. Hal yang nyata seperti kak saya ini masih cantik apa enggak? Wah ini sudah bingung. Karena jawabnya serba salah. Mau tanya masih cantik, hati bertentangan. Mau jawab sudah tua, takut nanti kemudian terjadi perang dunia ketiga. Nah, jadi serba salah. Tapi Nabi tidak bingung sebab beliau memiliki sifat fatona. Ketika ditanya demikian oleh para istri beliau, oleh Nabi disuruh pulang. Udah pulang dulu ke rumah masing-masing, nanti kalian tahu jawabannya. Maka Nabi beli 11 perhiasan berupa gelang. Jadi Nabi keliling ke rumah semua istrinya yang 11 dikasihin gelang satu-satu. Kemudian di hari besok dijanjiin oleh Nabi untuk balik besok akan diberikan jawabannya. Maka ketika semua istri sudah ngumpul keesokan harinya, ngumpulnya itu sudah dalam keadaan bahagia semua. Karena sudah dapat perhiasan satu orang masing-masing satu. Dijawab oleh Nabi terkait pertanyaan kalian yang kemarin tentang siapa istri yang paling saya cintai. Sekarang saya jawab, sesungguhnya istri yang paling saya cintai adalah siapa yang di antara kalian kemarin sudah saya berikan perhiasan. Dialah yang paling saya cintai. Menerima jawaban Nabi seperti ini yang 11 orang istri Nabi. Semuanya damai, tentram, kesamsam, bahagia. Karena merasa dirinya yang paling dicintai. Padahal di balik layar 11 orang semua dapat hadiah berupa perhiasan. Nah, ini bentuk patonah Nabi, contoh patonah Nabi dalam kehidupan rumah tangga. Beliau menyelesaikan masalah dengan singkat tanpa menimbulkan sedikit pun masalah baru. Jadi gampang ketika ditanya, mana yang paling cinta ya yang saya kasih hadiah. Padahal semuanya dapat hadiah. Nah, ini bisa ditiru lah bagi yang berumah tangga. Jangan ditiru oleh yang punya hubungan dengan partner. Langsung aja dia kumpulkan semua 11 mantannya nanti. Jadi bukan ya, ini khusus untuk orang yang berumah tangga. Nah, baik begitu jawaban yang kedua. Ya pertanyaan pertama. Kemudian perilaku yang mencontohkan kita beriman pada Nabi dan Rasul dan dampak kita tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Apakah Nabi dan Rasul itu sama? Apakah Nabi bersumber dari Rasul? Nah, ini ada 3 pertanyaan sisanya ya. Contoh ya, jadi contoh perilaku kita iman kepada Rasul itu yang mengikuti segala yang kita dapat informasi dari para Nabi dan Rasul, wabil khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita iman kepada Rasul, maka ikuti semua yang telah diberikan kepada Nabi kepada kita, dari Nabi kepada kita, semampu kita, sekuat tenaga yang kita bisa lakukan. Sehingga Allah dengan tegas katakan, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti saya, kata Nabi. Jadi cara kita nyampe kepada Allah itu ikuti jalan para Rasul. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul, maka dia telah taat pada Allah. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW mengatakan dengan tegas, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi cara kita beriman pada Allah dan pada Nabi SAW, pada Rasul, adalah dengan mengikuti semua yang telah beliau tinggalkan dalam Quran dan sunnah, dengan berupaya sekuat tenaga. Begitu pula berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan sunnah. Intinya sikap bercermin dalam cermin atau cerminan bentuk sikap kita beriman pada Rasul itu adalah pegang teguh Quran dan sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau nafsu kita ini senang, maunya itu ingin menampakkan aurat, yang perempuan khususnya, ingin kalau kemana-mana berpakaian itu ya terbuka biar tidak ribet, kemudian berhias supaya terlihat cantik, pakai wangi-wangian supaya bisa menarik perhatian orang. Nah kalau ada dalam pemikiran kita seperti itu, perempuan khususnya, maka rujuk kembali pada Quran dan Sunnah. Bagaimana cara Nabi mengajarkan perempuan itu berpakaian. Lihat mana batasan aurat yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ikuti itu. Nah ini bentuk iman kita kepada Rasul. Apa dampak ketika kita tidak beriman kepada Rasul?
Dampak tidak beriman pada Rasul dengan hakiki. Dari hatinya dia sudah tidak mau iman pada Rasul. Dia tidak percaya adanya para nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah. Maka dampaknya akidahnya rusak, imannya batal. Tidak percaya kepada Rasul membuat orang itu kafir, keluar dari Islam. Mati dalam keadaan tidak iman pada Rasul, maka matinya mati kafir, tidak boleh dikuburkan sebagaimana orang muslim, tidak boleh dikafankan, tidak boleh disolatkan, dan haram bagi setiap muslim ikut dalam pemakamannya. Allah tegaskan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang yang beriman, imanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nabi katakan, bunyal Islam ala khamsin, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Disebut oleh Nabi, 1, syahadat. Kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad, aku ini adalah utusan Allah. Sehingga kalau kita tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasul, cacat keimanan kita, batal dan matinya dalam keadaan kafir kalau tidak bertaubat. Nah, ini efek tidak beriman pada Rasul aja, hati-hati. Tidak boleh hanya mau pegang Quran aja, tidak mau pegang hadis sebagai peninggalan Rasulullah atau tuntunan Nabi. Kalau dia begitu, maka batal imannya. Begitu juga sebaliknya. Mau pegang sunnah saja, tidak mau pegang Quran. Tidak mau berpedoman pada Quran, hanya mau pada sunnah-sunnah Rasul saja. Ini juga membatalkan keimanan. Jadi yang benar Quran dipegang, sunnah juga dipegang sebagai pedoman hidup. Kemudian yang terakhir, Nabi dan Rasul itu apakah sama? Apakah Nabi, Rasul itu berasal dari Nabi atau sebaliknya? Jadi begini, ini sekaligus materinya ya. Nabi dan Rasul itu memiliki beberapa perbedaan. Dan setiap Rasul pasti pernah menjadi Nabi. Namun setiap Nabi belum tentu menjadi Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Nabi secara bahasa asalnya dari kalimat naba'a, yamba'u, yang berarti menyampaikan. Nabi, nabiun, pembawa berita. Kalau Rasul asalnya dari kalimat arsala yursilu irsalan, atau rosala yarsilu ruslan, atau rasala yarsulu ruslan, atau rasulan. Ini bermakna utusan, orang yang membawa berita. Jadi kalau ini dari segi bahasa. Dari segi istilah, Nabi dan Rasul itu punya perbedaan. Nabi adalah orang, laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah, serta tidak mendapatkan perintah untuk menyebarkan wahyu tersebut kepada orang lain. Ini Nabi. Kalau Rasul, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan mendapatkan perintah dakwah kepada orang lain. Ini Rasul. Nabi dan Rasul jelas sekali ada bedanya di sini dari definisi. Bedanya tipis, ada perintah dakwah dengan tidak ada perintah dakwah. Dengan definisi ini maka kita simpulkan ada beberapa perbedaan Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi ada perintah dakwah, terima wahyu tanpa perintah dakwah. Rasul terima wahyu dengan perintah dakwah. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, Nabi tidak memiliki umat khusus yang harus didakwahi. Sedangkan Rasul memiliki umat khusus yang harus didakwahi. Kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau umatnya sampai akhir zaman di seluruh alam. Tidak ada umat di batasan tertentu. Tapi kalau nabi-nabi yang lain khusus kepada Bani Israel misalkan. Nabi Ibrahim khusus misalkan di Babilonia dan sebagainya. Kemudian ketiga, Nabi tidak memiliki kitab suci khusus. Terima wahyu tapi tidak punya kitab khusus. Tapi Rasul terima wahyu dan memiliki kitab khusus atau suhuf, pedoman yang menjadi dasar dakwah beliau, para Rasul. Ini yang ketiga. Yang keempat, Rasul memiliki batasan wilayah medan dakwah tertentu, sedangkan Nabi tidak memiliki medan dakwah tertentu, sebab tidak diperintahkan dakwah. Kelima, kelak ketika dibangkitkan, para nabi tidak akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Bagi umatnya. Karena tidak punya umat. Sedangkan Rasul nanti di hari kiamat akan menjadi saksi bagi umatnya. Mana dulu yang ketika saya dakwahi menolak dakwah saya, mana yang menerima dakwah saya. Para Rasul akan dibangkitkan dan menjadi saksi. Begitu pula Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi semua Rasul yang sudah diutus. Begitu juga kita umat Nabi akan menjadi saksi bagi
umat-umat terdahulu yang menyeleweng dari ajaran Rasul-Rasul. Nah, ini 5 perbedaan Nabi dan Rasul. Kembali kepada pertanyaan penanya tadi, apakah Nabi itu asalnya dari Rasul? Iya, Nabi itu berasal dari Rasul, tetapi setiap Nabi belum tentu menjadi Rasul. Jadi ada Nabi yang hanya Nabi saja, tidak menjadi Rasul, namun ada Nabi sekaligus Rasul. Dalam berbagai riwayat ada yang menyebutkan jumlah Nabi sekaligus Rasul itu sampai 124.000 orang jumlahnya. Namun yang masuk sebagai Rasul, Nabi sekaligus Rasul ya yang kita ketahui sampai 25 orang. Kalau Nabi seluruhnya yang diutus oleh Allah itu di dalam satu riwayat dikatakan jumlahnya sampai 124.000 orang. Contoh Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Uzair. Dalam surah At-Taubah juz 10, nanti kamu lihat kira-kira di lembar ke-5 ya. Kan Allah firmankan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi akan berkata Uzair adalah anak Allah. Nah, Uzair ini adalah seorang nabi yang tidak diperintahkan untuk mendakwahkan kitab Taurat. Jadi dia nabi bukan rasul. Secara rinci Uzair ini diceritakan di surah Al-Baqarah juz ketiga. Juz ketiga lembar pertama. Nanti kamu lihat lembar pertama sebelah kanan, di sana diceritakan oleh Allah tentang kisah Nabi Uzair yang ditidurkan selama 100 tahun. Jadi beliau Nabi bukan Rasul. Ini contoh Nabi bukan Rasul. Jadi kesimpulannya setiap Rasul pasti Nabi, namun tidak setiap Nabi menjadi Rasul. Dan Rasul itu bisa jadi dalam satu waktu, satu daerah diutus oleh Allah beberapa Rasul sekaligus. Seperti Nabi Ibrahim yang diutus berdampingan dengan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Musa diutus berdampingan dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan seterusnya. Nah, ini beberapa penjelasan tentang Nabi dan Rasul. Baik, saya pikir itu ya penjelasan Nabi dan Rasul dan melalui pertanyaan kawan-kawan tadi sudah cukup. Pak, izin bertanya Pak. Silakan dari Alvin, pertanyaan, silakan. Salah satu tujuan Tuhan mengapa manusia ada di bumi, yaitu supaya menjadi khalifah. Sedangkan jika ditinjau dari latar belakang mengapa Nabi Adam diturunkan ke bumi, yaitu karena bentuk hukuman dari Allah, di mana Nabi Adam telah memakan buah kuldi yang dilarang oleh Tuhan. Jadi manusia diturun ke bumi dan tinggal di bumi ini sebenarnya sebagai khalifah atau sebagai hukuman. Baik, ini waktunya tinggal 2 menit ya. Saya jawab langsung. Jadi kita manusia di bumi ini bukan dihukum ya. Nah, ini salah kaprah. Dari awal memang manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi. Sehingga Allah katakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ja'ilun fil ard. Ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di bumi. Kita manusia, ayah moyang kita Adam alaihissalam dan kita anak keturunannya memang ditujukan untuk menghuni bumi. Hanya saja dipercepat turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi sebab beliau sudah memakan buah tadi. Bukan diturunkannya ke bumi itu yang menjadi hukuman, tapi dipercepatnya penurunan beliau ke bumi ditambah dengan kemarahan Allah dalam tanda kutip ya, kekecewaan Allah kepada beliau karena melanggar perintah Allah. Jadi ketika Allah menunjukkan rasa kecewaannya lalu dipercepat turunnya ke bumi, ini yang menjadi hukuman. Kalau turunnya ke bumi bukan hukuman, memang kita akan tinggal di bumi. Memang Nabi Adam akan tinggal di bumi. Surga itu hanya tempat transit saja. Namun nanti surga itu juga menjadi tujuan balik kita. Nah, jadi manusia di bumi ini menjadi khalifah, bukan sebagai bentuk hukuman. Lalu Nabi Adam salam taubat di dalam Al-Quran, taubat dengan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doa Nabi taubat, Nabi Adam alaihissalam taubat karena kesalahannya yang memakan buah khuldi tadi. Syaitan yang menamakan buah khuldi. Jadi itu taubatnya Nabi Adam, bukan minta supaya dibalikkan ke surga.
Jadi taubat Nabi Adam diterima, tapi tetap tinggal di bumi karena memang tugasnya untuk mengurus bumi. Begitu juga kita tugasnya mengurus bumi. Baik, saya pikir demikian untuk iman kepada para rasul. Untuk iman kepada kitab, ini karena jamnya saya pikir sudah habis ya, kecuali yang TPA masih 10 menit. Kalau yang public A sudah habis. Saya cukupkan sampai di sini dulu kuliah tentang iman kepada Nabi dan Rasul hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti iman kepada kitab, saya share saja lewat YouTube tentang materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan tasbih kepada majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.